application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini situasi settingannya beda ya, karena ini saya sedang dalam perjalanan dinas sekaligus ya refreshing gitu ya. Jadi ini ada di kamar sebuah hotel ya. Tapi tetap saja kalau ada berita yang hot, seperti Anda lihat saya pakai baju merah kali ini, pasti saya buat videonya. Apa sih yang hot gitu ya? Jadi begini, ditenggarai Anies bakal gagal mencalonkan diri sebagai cawagup Jakarta. Loh, kok bisa Pak? Loh, bisa. Di dalam politik itu nggak ada yang harga mati gitu ya. Tapi bisa juga enggak gitu ya. Ini kan ada wacana katanya. Jadi begini Bapak Ibu, PKS awalnya dengan gagah perkasa, dengan percaya diri, dia mencalonkan Anies sebagai cagup Jakarta dan Sohibul Iman, kadernya sendiri, sebagai cawagupnya. Nah ini menarik kan, sudah pernah saya bahas ya. Kalau di Pilpres, biasanya yang muncul itu capresnya. Nah, cawapresnya itu dicari-cari dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari partai-partai koalisi. Dan itu tidak mudah. Contohnya, pasangan 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, baru bisa menetapkan nama Gibran ya setelah tarik sana, ulur sana, tarik sini gitu ya. Yang mana misalnya awalnya cawapresnya Prabowo misalnya Caimin, tapi Caimin loncat pagar, pindah ke 01 bersama dengan Anies Baswedan ya. Kemudian ada wacana mungkin Pak Prabowo akan dipasangkan dengan siapa itu, Erick Thohir, tapi tidak juga. Sehingga akhirnya jadi Gibran. Nah, tetapi dalam pilkada kali ini, menurut saya PKS ini seperti selonong boy gitu ya. Nggak ngomong-ngomong dengan calon koalisinya, sudah berani mencalonkan Anies dan Sohibul Iman. Kenapa? Karena jumlah kursi PKS di DPRD Jakarta tidak cukup untuk mengusung Anies berikut cawagupnya. Beda seperti PDIP, ketika Pilpres jumlah suaranya di DPR lebih dari cukup untuk bisa mengusung capres dan cawapres tanpa harus tergantung koalisi. Oke? Nah jadi menurut saya langkah PKS ini mungkin membuat iritasi teman-temannya. Siapa? Misalnya Nasdem, siapa lagi? PKB. Mereka awalnya bilang, loh, Anies itu identik dengan PKS. Kalau cawagupnya juga Sohibul Iman yang juga PKS, loh, di mana kami? Di mana Nasdem? Di mana PKB? Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang menariknya, PDIP waktu itu menyatakan minat untuk mendukung Anies. Karena mereka sudah tahu lah ya, kalau Ahok dipasang untuk melawan Anies, elektabilitas Ahok tidak setinggi Anies Baswedan. Lagi pula jika PDIP mau mencalonkan Ahok, siapa yang mau berkoalisi dengan PDIP? Sulit. Oke? Nah, menariknya, di awal orang banyak menduga jika saja PDIP mau berkoalisi dengan PKS, kan di politik tidak ada yang mustahil kan ya. Tidak ada sahabat yang abadi, tidak ada musuh yang abadi juga. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Orang banyak bertanya-tanya, benar nggak nih ya PDIP mau mendukung PKS? Jangan-jangan PDIP mau mencalonkan kadernya sebagai cawagup Anies.
Mungkin saja jika PKS setuju, Anies dipasangkan dengan kader dari PDIP sebagai cawagupnya Anies. Jadi itu barang. Tapi ternyata pembicaraannya seperti nggak tuntas-tuntas gitu ya. Tapi mendadak, Nasdem tiba-tiba Pak Surya Paloh, ketua umumnya bilang mendukung Anies dan menyerahkan cawagupnya di tangan Anies. Waduh, saya waktu itu berpikir, wah jadi nih. Karena jika Nasdem berkoalisi dengan PKS saja selesai. Artinya Anies bisa maju. Dan Nasdem bilang kan soal calon wakil gubernurnya diserahkan kepada Anies. Ya sudah, mungkin Sohibul Iman, kan terserah Anies. Oke? Tapi di tengah perjalanan, Sekjen, saya lupa ya, Sekjen atau Bendahara ya, tapi nggak penting lah ya, yaitu Pak Saroni bilang, oh nanti dulu, kami sebenarnya belum sampai ke situ. Nah ini juga bingung ya, ketua umumnya bilang mendukung dan menyerahkan nama cawagupnya itu ke tangan Anies, tapi Saroni bilang nggak begitu. Oke? Kemudian PKB yang awalnya mau mendukung PKS, dalam hal ini mendukung juga Anies, dengan catatan cawagupnya harus dari kader PKB, ditenggarai mulai mendekat ke koalisi Indonesia Maju, di mana di dalamnya ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat, PSI, dan lain-lain. Oke? Nah, Nasdem pun terakhir sepertinya mendukung koalisi Indonesia Maju. Sehingga terbentuklah koalisi Indonesia Maju Plus. Oke? Sampai saat itu saya masih berpikir, PKS kan belum masuk ke koalisi Indonesia Maju Plus. Ya? Tapi di dalam sebuah pertemuan, PKS seperti memberikan isyarat minta diajak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, jika permintaan ini diterima, wah, koalisi Indonesia Maju Plus jadi koalisi yang sangat gemuk di luar PDIP. Nah, jika PKS akhirnya memutuskan untuk tidak mendukung Anies, karena PKS yang saya baca berita-beritanya terakhir, dia bilang, ini masalahnya karena Anies nggak bisa menetapkan cawagupnya. Lucu juga ya. Padahal PKS sendiri yang dari awal menetapkan cawagupnya Anies adalah Sohibul Iman. Tapi terakhir PKS berubah. Dia bilang, ini masalahnya karena Anies sih sampai sekarang nggak bisa menetapkan cawagupnya. Saya bingung juga itu kalau baca berita. Oke? Nah, menariknya juga, Hasto tiba-tiba seperti biasa, seperti tantrum gitu ya. Jadi Hasto ini membuat pernyataan seakan-akan ada usaha-usaha untuk mengganjal Anies Baswedan. Sebab jika sampai PKS juga mendukung koalisi Indonesia Maju, Anies bisa kehilangan kesempatan untuk maju di Pilkada Jakarta. Karena tinggal satu partai lagi, yaitu PDIP, yang mana nggak mungkin juga mengusung Anies sebagai cagup tanpa ada koalisi dari partai lain. Karena PDIP juga kursinya kurang untuk mendukung cagup dan cawagup. Perlu koalisi. Maka dari itu Hasto berpendapat ditenggarai ada usaha-usaha untuk menjegal Anies. Menurut saya, pernyataan Hasto itu kurang tepat. Ya kalau partai politik nggak mau mendukung Anies, bagaimana mungkin bisa dibilang ini adalah usaha untuk menjegal Anies? Nggak mungkin kan? Ya kan? Yang namanya koalisi. Ya. Tapi oke lah, kan mungkin persepsi orang beda-beda. Jadi sekali lagi, kalau ini benar, maka di Pilkada Jakarta, di mana koalisi Indonesia Maju akan mencalonkan Ridwan Kamil yang sebelumnya PD di Jawa Barat, tapi kemungkinan besar akan dimajukan ke Pilkada Jakarta, kemungkinan besar Ridwan Kamil akan melawan kota kosong karena nggak ada calon kedua. Nah, Hasto seperti tantrum lagi.
Dia bilang ini usaha-usaha untuk mematikan demokrasi. Ya supaya jangan mati demokrasi, lu dong usaha dong, lobby lah partai PKS, atau partai Nasdem, atau partai PKB untuk dukung Anies. Ya kalau Anda juga nggak mampu menggalang koalisi partai untuk mendukung Anies, ya jangan nyalahin bahwa demokrasi ini mati. Oke, jadi inilah yang hot gitu baru-baru ini, ya. Ya kita lihat saja. Semoga Pak Anies masih bisa mendapatkan kesempatan, ya. Semoga Pak Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong, ya. Apapun itu, ya kita tunggu saja. Tapi feeling saya sih kemungkinan besar memang Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Karena kemungkinan besar pula, tapi sekali lagi tidak ada yang pasti di dunia ini, ya. Pak Anies Baswedan kemungkinan besar gagal maju sebagai Cagup Jakarta. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.